أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita akan membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62. Dan untuk membahas tafsir ini seperti biasa, saya tidak sendiri di studio, melainkan telah hadir bersama saya narasumber lain, yaitu Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Untuk itu, pertama-tama kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62 Pak pada episode kali ini. Ya. Namun sebelum itu seperti biasa, saya akan membacakan ayatnya dan artinya terlebih dahulu. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahidin, kami sekali-kali tidak dapat bersabar terhadap satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka, maka mintakanlah kepada Tuhan engkau bagi kami, yukhrij lana mimma tumbitul ard, apa yang ditumbuhkan bagi kami, mimma tumbitul ard, yang ditumbuhkan bumi, mim baqliha, dari sayur-mayurnya, wa qithaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, kacang-kacangannya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Nabi Musa berkata, apakah kalian meminta yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Ihbitu misran fa innalakum masa'altum. Maka pergilah kalian ke suatu kota. Sesungguhnya kalian akan dapati apa yang kalian minta di sana. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanah. Maka mereka ditimpakan zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka menerima murka dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, dan mereka berusaha membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw, yang demikian itu karena mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas.
Baik Pak, Ya. untuk ayat yang akan kita bahas ini, surah Al-Baqarah ayat ke-62, sangat panjang sekali ayatnya. Ya. Eh, dan pastinya dari kata-kata yang dibahas ini akan banyak juga kata-kata yang harus diungkapkan apa artinya yang akan dibahas dalam tafsir kabir. Apa saja nih Pak kata-kata yang akan dibahas dalam ayat ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam tafsir kabir, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menjelaskan banyak sekali kata-kata dari ayat yang cukup panjang ini. Yang pertama yang beliau jelaskan artinya adalah di kata lan nasbiro. Jadi lan nasbiro itu adalah bentuk mudhari ya, manfi mutakallim ma'al ghair dari kata sobaro. Sobaro. Kita sudah mengenal di dalam bahasa Indonesia istilah sabar. Sabar. Menjadi kata bahasa Indonesia itu sabar. Jadi kata bahasa Arab sobaro. Ketika dikatakan sobartu nafsi ala kaza, maka artinya adalah habastuha. Habastuha artinya adalah aku telah menunjukkan keteguhan langkah di dalam suatu hal. Jadi ini juga arti dari sabar itu juga mengandung unsur adanya keteguhan, ya, keteguhan langkah di dalam suatu hal atau persoalan. Kemudian beliau lebih jauh menjelaskan mengenai kata sobrun atau kesabaran itu. Beliau jelaskan bahwa secara bahasa arti dari sobrun atau kesabaran itu adalah menghentikan atau berhenti. Jadi menghentikan atau berhenti. Nah kemudian ketika dikatakan bahwa si fulan atau seseorang telah bersabar, maka salah satu artinya adalah habsun nafsi anil jaz'i wa habsul lisani anis syakwa wa habsul jawarihi anit tashwisi. Jadi artinya adalah ketika seseorang telah bersabar, maka maksudnya adalah dia dapat mengendalikan dirinya pada saat atau pada waktu timbulnya keresahan, kegelisahan atau kesusahan. Kemudian yang kedua, dia juga dapat menahan lidahnya dari berkeluh kesah. Jadi menahan lidahnya atau mulutnya dari berkeluh kesah ketika ditimpa oleh suatu kesulitan. Nah ini juga makna dari kata sobrun, atau ketika orang bersabar, maka orang yang bersabar itu bisa menahan lidahnya dari berkeluh kesah atas kesulitan yang dihadapinya. Dan juga tidak membiarkan bagian-bagian dari dirinya yang lain untuk menzahirkan keluh kesah atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi atau yang diterima. Nah ini yang pertama yang dijelaskan oleh beliau mengenai pengertian dari kata sabar ya, di dalam tafsir kabir. Baik, di tafsir lain tidak terlalu rinci dijelaskan tentang sabar, hanya mungkin disinggung-singgung sedikit saja. Ya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskan bahwa di sini lan nasbiro itu bukan kata sabarnya yang dibahas, hanya saja mungkin mereka di sini kenapa tidak bisa bersabar karena hanya mana dan salwa saja yang dimakan begitu. Kemudian di tafsir Jalalain kata lan nasbiro ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak puas karena ketidakpuasan mereka sehingga mereka menyebutkan lan nasbiro. Mungkin itu saja dari beberapa tafsir yang lain membahas tentang kata lan nasbiro ini, Pak. Ya. Bagaimana dengan kata-kata yang lainnya, Pak? Nah, berikutnya beliau juga di sini secara singkat ya menjelaskan mengenai arti dari kata to'am. To'am itu kan secara umum itu adalah makanan. Nah, di sini beliau mengutip penjelasan to'am artinya ismun lima yukalu kasyarobi lima yushrobu. Jadi bentuk isim atau kata benda dari sesuatu yang dimakan, yaitu artinya makanan. Seperti isim atau kata benda dari sesuatu yang diminum adalah minuman gitu. Jadi to'am pada intinya artinya adalah makanan gitu ya. Ya, ini tidak beda jauh juga dengan tafsir Qurtubi menjelaskan bahwa to'am itu suatu yang dapat dimakan.
Cuman di sini hanya ditambahkan dan diminum juga, mungkin makanan yang berkuah ya termasuk to'am juga mungkin gitu Pak, karena ada airnya gitu. Ya. Ya, kemudian selanjutnya Pak. Ya, selanjutnya beliau di sini memberikan penjelasan mengenai kata baklun atau al-baklu. Jadi kata baklun atau al-baklu di sini beliau memberikan penjelasan bahwa baklun itu adalah sayur-sayur, ya, sayur mayur yang dia berkembang dari bijinya. Kemudian juga di sini dijelaskan beliau menulis waqala Ibnu Farisin kulu makhdarat bihil ardu. Jadi Ibnu Faris mengatakan bahwa baklun itu adalah sayuran yang dengannya bumi menjadi nampak atau terlihat menghijau. Nah kemudian ya di sini juga ya ada ya penjelasan-penjelasan yang lainnya, tetapi pada intinya baklun atau al-baklu di sini adalah semacam sayur ya, yang ya sayur, namanya sayur berarti hijau. Nah kemudian tadi juga Ibnu Faris menjelaskan bahwa sayur-sayur yang karenanya bumi atau tanah itu terlihat menjadi menghijau. Oke. Ya. Ya mungkin ini saya rasa ya ini sudah sepakat para mufassirin bahwa al-baklu itu atau bukul itu merupakan sayur mayur begitu Pak. Sama seperti dalam Ibnu Katsir juga menjelaskan ya al-bukul itu maksudnya adalah sayur mayur, sayuran yang tadi al-baklun. Kemudian di dalam Qurtubi cuman ada sedikit tambahan penjelasan saja. Baklun itu adalah sayur yang berupa tumbuhan tapi. Jadi tumbuh memang seperti pohon, hanya saja tidak berbatang besar. Jadi seperti mungkin sawi, kangkung atau sebagainya, nah itu termasuk bukul, baklun. Nah, cuman dia tidak berbatang besar, karena yang berbatang besar itu disebutnya syajar. Hanya itu saja mungkin tambahan yang ada di Qurtubi. Jadi saya lihat hampir ya semua mufassirin sepakat al-baklu itu adalah sayur mayur begitu. Ya. Kemudian selanjutnya Pak. Ya, jadi karena ini ayatnya panjang ya, memang kemudian kata-kata yang ditulis oleh beliau juga yang kemudian diberikan artinya dalam hal lugotnya ini cukup banyak. Jadi kata berikutnya yang beliau jelaskan adalah mengenai kisah iha ya. Kisah iha tadi disebutkan sebagai mentimun ya. Nah, di sini beliau juga menulis al-kisa'u nau'un minal fakihati. Jadi ini sejenis buah lah ya, sejenis termasuk ke buah, salah satu jenis dari buah, dan ya bahasa kitanya kalau bahasa Indonesianya ya ini adalah mentimun. Gitu ya, mentimun. Nah kemudian juga ada satu kata lagi di sini fumiha. Ya, fumiha. Fumiha itu kalau di dalam bahasa Urdu disebut sebagai bawang putih ya, di sini diartikan lehsen. Beliau menulis bawang putih. Kemudian ada juga arti dari al-fumu itu artinya adalah al-hintotu ya, yang di episode sebelumnya kita telah bahas mengenai al-hintotu. Al-hintotu itu adalah gandum. Kemudian juga di sini ada artinya al-himmasu. Al-himmasu itu kacang-kacangan gitu ya, atau biji-bijian. Kemudian juga arti dari al-fumu itu adalah al-khabzu, yaitu roti juga. Jadi fumun itu bisa juga artinya roti. Kemudian juga diartikan sebagai wasairul hububillati tukhbazu. Jadi beliau mengartikan di sini, ia mengutip penjelasan bahwa ini adalah biji-bijian yang dengannya orang-orang membuat roti. Nah, jadi fumun itu juga bisa dijadikan biji-bijian, yang dengan biji-bijian itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat roti. Nah, kemudian ada satu arti lagi yaitu asumbulatu. Dia berupa bulir ya, bulir untuk ya biji-bijian. Biasanya dalam pohon itu kan ada bulir ya. Bulir itu, dalam bulir ada biji-bijinya. Nah, ini arti fumun juga. Seperti padi, gandum itu termasuk bulir-bulir tadi Pak ya? Iya. Oke. Nah, memang dari yang tadi disampaikan kisah iha tadi mentimunnya ya. Kata kisah itu mentimun tadi tidak ada
pendapat lain ya saya rasa hanya mentimun saja. Memang dari kata fumun, fumiha ini cukup bervariasi. Saya lihat Pak Ya. untuk artinya tadi yang Bapak sampaikan juga di mana Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala menjelaskan di sana ada yang berpendapat bawang putih, ada yang berpendapat itu gandum, roti, kemudian bulir-bulir yang nanti dijadikan untuk bahan membuat roti begitu ya. Saya di sini mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali riwayat tentang maksud dari fumiha itu Pak, yang mendukung tafsir dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taalaan ini, di mana di sini Mujahid di dalam riwayat Lais Ibnu Abu Salim dari Ibnu Mas'ud bahwa al-jum atau saum yaitu fumun tadi berarti adalah bawang putih. Hal ini juga sama dikatakan oleh Ar-Rabi' Ibnu Anas dan Sa'id Ibnu Jubair. Jadi mereka-mereka ini, para ulama ini menganggap bahwa fumun tadi itu adalah bawang putih. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa al-fum artinya gandum yang biasa dipakai untuk membuat roti. Ada juga ulama lain yang menyebutkan itu gandum membuat roti. Juga disebutkan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taalaan. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan seorang sahabat bertanya kepada Hazrat Ibnu Abbas, apakah yang dimaksud dengan fumiha? Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab gandum. Jadi menurut Hazrat Ibnu Abbas juga adalah gandum. Kemudian Sufyan As-Sauri meriwayatkan juga mengenai firman Allah Ta'ala ini tentang fumiha tadi, mengatakan itu adalah roti. Jadi ada yang berpendapat itu bawang putih, ada yang berpendapat itu adalah gandum, kemudian tadi roti, dan ada juga yang berpendapat tadi bahan-bahan bulir-bulir yang mana itu akan dijadikan bahan untuk membuat roti. Ya seperti gandum ya, gandum kemudian dijadikan tepung dibuat roti. Mungkin seperti padi juga, padi mungkin bisa dihaluskan jadi tepung nanti dibuat juga roti juga dari itu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang fumiha itu ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya ada lagi Pak. Baik, berikutnya di sini ya ada beberapa kata lagi, tetapi kita coba pilih yang dijelaskan oleh beliau terkait dengan kata yaqtuluna ya. Yaqtuluna itu dari fil mazi qatala ya. Qatala. Jadi qatala itu artinya beliau di sini mengartikan, jadi kalau pada umumnya ya orang mengartikan qatala itu artinya membunuh. Ya, membunuh. Tapi ternyata kalau dilihat dari beberapa sumber yang dikutip oleh beliau, qatala itu artinya tidak hanya membunuh, gitu ya. Terutama ketika kata ini digunakan dalam konteks ayat ini. Ya nanti kita akan menemukan penjelasannya di dalam penjelasan mengenai tafsir ayat ini. Jadi arti lain dari kata qatala itu ya, jadi yang pertama artinya itu adalah membunuh seseorang. Itu arti yang pertama. Kemudian arti lainnya adalah di sini juga beliau menulis kisise katanya ta'aluk karlia. Jadi memutuskan hubungan dengan seseorang. Nah, jadi qatala juga berarti memutuskan hubungan atau memutuskan ikatan dengan seseorang, bukan hanya membunuh, gitu ya. Nah, kemudian juga arti yang berikutnya yang ketiga di sini beliau menulis kisiko zalil kardia. Jadi menghinakan seseorang, membuat seseorang menjadi terhina. Itu juga salah satu arti atau definisi dari kata qatala. Nah, kemudian beliau juga di sini menulis arti lainnya adalah kisi ke kam ko batil karena ki koshishki. Jadi berusaha untuk membatilkan atau menggagalkan pekerjaan seseorang. Gitu ya. Jadi usaha untuk menggagalkan pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang ini juga termasuk makna atau arti daripada qatala. Nah, kemudian beliau juga di sini memberikan penjelasan lain, arti daripada qatala itu adalah, nah beliau menulis kalau misalkan dikatakan huwa qatilus syatawati ay yut'imu fiha dayudfi'u. Yakni beliau menulis bahwa ketika dikatakan qatilus
syatwati, maka artinya adalah dia, yaitu seseorang, itu memberikan makanan dan minuman kepada orang miskin di waktu musim dingin, sehingga orang miskin tadi terbebas atau terlepas dari efek musim dingin. Jadi dari kedinginan. Jadi menyelamatkan seseorang dengan cara memberikan makanan, memberikan minuman, sehingga orang miskin yang tidak mempunyai makanan dan minuman di waktu musim dingin itu bisa terbantu atau tertolong mengurangi efek dari kedinginan yang dia rasakan di musim dingin tersebut. Nah, kemudian juga arti qatala yang lainnya yang dijelaskan oleh beliau adalah di sini memukul, gitu ya, memukul tubuh seseorang. Itu juga arti dari qatala. Nah, jadi itu kata yang dijelaskan berikutnya, yaitu mengenai kata yaktulun dan penjelasan mengenai artinya yang beliau jelaskan terkait dengan ayat ini. Ya, baik. Berkenaan dengan qatala, di sini saya tambahkan sedikit Pak dari Qurtubi. Ya, tadi dijelaskan sangat luar biasa sekali bahwa makna qatala itu bukan hanya membunuh saja begitu ya, ada lagi arti-arti yang lain yang luar biasa. Jadi jangan sampai orang berpikiran dengan kata qatala sudah pasti membunuh, tidak seperti itu juga ya. Di sini Qurtubi menjelaskan makna dari qatala itu yaqtuluna itu berarti juga yakfuruna. Ketika Nabi datang membawa suatu ajaran, mereka yakfuruna, mereka mengingkari ajaran-ajaran itu pun bermakna yaqtuluna. Yaqtuluna itu bermakna seperti itu. Terlepas dari kesimpulan beliau nantinya di akhir, tapi beliau menyampaikan di sini yaqtuluna itu pun berarti yakfuruna. Kemudian dari riwayat Al-Hasan, yakfuruna itu juga berarti yuqatiluna, yaitu memerangi. Jadi tidak sampai membunuh, tapi memerangi saja itu sudah yaqtuluna. Nah, jadi ada tambahan beberapa dari Qurtubi. Mungkin itu yang yang telah kita bahas pada episode kali ini, dan untuk tafsir mungkin di episode yang akan datang, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Ya, karena ayat dari 62 surah Al-Baqarah ini sangat panjang sekali. Membahas tentang kata demi katanya saja sudah sangat luar biasa, sudah seperti tafsirnya juga gitu, Pak. Jadi kita tahu arti maksud daripada kata perkataannya ini melalui arti-arti yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala. Baik, jazakumullah Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tafsir dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-62. Semoga apa yang telah dijelaskan kata demi katanya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 62 tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita bersama. Saya Muhammad Arifin beserta Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.